Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita memasuki minggu kedua bulan Februari ini, kita masih diberikan kuat sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, saat ini kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaan bagi kami ada sampai hari ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar dikuatkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah. Dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Ada satu penjelasan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di kitab Wahyu pasal yang ke-22, kitab terakhir dan pasal terakhir di ayat 11 ini, yang dikatakan bahwa di ayat 12-nya, dan lihatlah aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Seolah-olah Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan yang najis, yang tidak adil, juga menyuruh kita melakukan yang adil, juga yang kudus. Sebenarnya bukan demikian. Justru Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ya, menjelang kedatangan daripada air bah di zaman Nuh, manusia begitu rajin, begitu hebat, begitu aktif melakukan dosa. Ya. Dan hal itu juga akan terjadi di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang rajin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hari ini saya berikan temanya, rajin versi Yesus atau rajin versi iblis. Sekali lagi, rajin versi Yesus atau rajin versi iblis. Kalau kita tahu ketika Tuhan Yesus datang di dunia ini, dia rajin, dia aktif, ya. Salah satu contoh bahwa ketika dia berjalan keliling kota dan desa, dia melihat orang-orang susah, maka dia memberitakan Injil kepada orang kota, orang desa. Itu dalam Matius pasal 9 ayat 35-36. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu beritakan Injil. Dia rajin beritakan Injil. Itu versi daripada Tuhan Yesus. Saya jelasin dulu rajin versi Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang janda yang anaknya satu-satunya meninggal, dia tolong, dia hidupkan anak itu dalam Lukas pasal 7 ayat 12-15. Apa kerajinan yang kedua? Menghibur dan menolong yang berduka. Dia rajin menghibur dan menolong yang berduka. Yang ketiga, apa kerajinan daripada Tuhan Yesus? Yang selalu memberi makan dan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Itu di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14-21. Yang berikutnya kita lihat gereja mula-mula setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus sudah bekerja dalam diri mereka, bahwa gereja mula-mula itu rajin untuk berdoa, rajin untuk memuji Yahweh setiap hari, rajin untuk beribadah kepada Yahweh setiap hari, dan juga rajin berbagi berkat satu dengan yang lain. Orang yang kaya punya kekayaan, dia jual tanahnya atau ada barangnya dibagikan kepada
orang-orang yang tidak punya. Ciri-ciri gereja mula-mula setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka rajin melakukan yang benar. Dan itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47. Dan kita tahu juga ada seorang janda juga di Alkitab menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Dia berdoa, berpuasa, beribadah setiap hari, yaitu dia rajin untuk beribadah dalam Lukas pasal 2 ayat 37. Nah, kita tahu Tuhan Yesus juga sangat peduli bagi yang sangat membutuhkan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 35. Itu bahwa orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan Yesus itu benar-benar dia rajin untuk menolong sesamanya. Di saat lapar orang lain dikasih makan, di saat haus dikasih minum, di saat tidak punya baju dikasih baju, di saat sakit dirawat, di saat di penjara dia melihat. Dan inilah ciri-ciri yang rajin versi dalam Yesua. Kalau Tuhan Yesus tadi rajin berkeliling dari kota desa memberitakan Injil, rajin menghibur orang, menolong orang, rajin membuat mujizat, rajin juga memberi makan, dan juga gereja mula-mula juga sama. Tetapi kita perhatikan juga ada rajin versi daripada iblis. Dikatakan bahwa apa kerajinan iblis itu? Yang pertama-tama, dia berjalan keliling-keliling dunia ini untuk mencari orang untuk dapat ditelannya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia rajin mempengaruhi orang, melemahkan orang. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Jadi kalau kita lihat di sini, iblis ini juga rajin, tapi hanya untuk melemahkan orang, menakut-nakutin orang, mengintimidasi orang. Ya. Selain itu juga iblis itu rajin berkeliaran di alam roh ini untuk apa? Untuk membuat manusia bimbang di dalam kehidupannya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Bagaimana iblis itu berkeliaran? Kemana-mana dia berkeliaran. Untuk apa? Mempengaruhi iman orang supaya goyah, supaya bimbang. Selain itu, apa kerajinan daripada iblis itu? Iblis itu kerjanya rajin untuk membunuh, membinasakan, ya, dan mencuri. Sekali lagi, rajin untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Jadi iblis itu kemana-mana dia pergi hanya rajin bagaimana dia mencuri, membunuh. Yang dibunuh di sini termasuk iman orang, semangat orang. Ya, dan membinasakan. Kita perhatikan di mana-mana orang perang, di mana-mana orang ribut, berkelahi, itu semua permainan daripada si iblis. Karena apa? Di kelompok A dibakar-bakar, ayo lawan dia. Kelompok W, ayo lawan dia. Ayo, mulai perang, bunuh-bunuhan. Rajin sekali iblis itu mengajak orang untuk perang, saling mengadu domba, saling untuk menyalahkan, saling untuk mengintimidasi. Itu rajinnya si iblis itu. Selain itu, apalagi rajin iblis itu? Rajin berdusta, karena iblis itu bapak daripada segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Bagaimana ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis itu mendustai si Hawa itu. Kalau kau makan buah pohon yang di tengah taman ini, kamu bukan mati, kau sama seperti Yahweh itu. Rajin dia mengelabui orang, mendustai orang, meragukan firman Yahweh. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit, iblis datang di pikiranmu, di hatimu, supaya engkau ragu kepada firman Yahweh itu, ragu kepada pertolongan Yahweh itu. Karena apa? Iblis seolah-olah meyakinkan engkau tidak mungkin ada mujizat bagimu. Karena engkau banyak dosa, karena engkau banyak kekurangan. Dia mengelabuimu dengan dusta. Padahal Yahweh selalu menolong kita apapun keadaan kita kalau kita datang meminta kepadanya. Selain itu, apalagi kerajinan daripada si iblis itu,
dia rajin mencari-cari kesalahan orang lain. Dia memakai ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 10, ayat 15 sampai 16, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat, padahal dia sudah 38 tahun lumpuh itu, Tuhan Yesus menyembuhkannya, maka orang-orang Farisi karena melihat orang itu membawa tilamnya hari Sabat, mereka protes dan mau membunuh Tuhan Yesus itu. Jadi kerjaan iblis itu rajin mencari-cari kesalahan. Padahal selama ini orang lumpuh itu tidak ditolong. Tapi ketika ditolong oleh Tuhan Yesus, orang Farisi tidak suka. Jadi iblis itu tidak suka kepada orang-orang yang suka melakukan yang benar. Selalu iblis itu melakukan hal yang jahat. Dan kalau ada orang melakukan yang benar, iblis selalu mencari-cari kesalahan supaya orang itu dapat dihukum. Itu kemauan daripada iblis, rajin mencari-cari kesalahan. Yang berikutnya yaitu iblis itu rajin juga mendorong orang supaya selalu bermalas-malasan atau dia senang tidur. Ya, itu di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-16, bagaimana ya dia di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 10 dikatakan bahwa hai pemalas, berapa lama lagi kau tidur sebentar, mengantuk sebentar, maka datang kemiskinan kepadamu. Jadi iblis juga mendorong manusia supaya rajin tidur. Nah, kalau rajin tidur, maka pasti kemiskinan datang. Padahal Tuhan Yesus itu selalu mendorong kita untuk rajin melakukan aktivitas. Ada waktu siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Sekarang banyak orang tidur dipakai, ya siang dipakai untuk tidur, malam dipakai untuk main game. Jadi rajin untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, apalagi yang dilakukan oleh iblis itu rajin untuk yaitu melakukan dosa. Sekali lagi, rajin untuk melakukan dosa. Dalam Amsal 4 ayat 16, orang itu tidak bisa tidur sebelum berbuat dosa. Jadi kalau belum merokok, kalau belum mabok-mabokan, kalau belum main judi, belum main game, tidak bisa tidur. Kalau belum bisa jelek-jelekin orang, kalau belum bisa caci maki orang, dia belum bisa tidur. Ini akhir zaman benar-benar. Maka dikatakan tadi, ditegaskan oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap yang berbuat salah, siapa yang berbuat najis, teruslah berbuat najis. Dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil. Siapa yang kudus, biarlah tetap dia dikuduskan. Artinya, apakah engkau rajin menurut versi daripada Tuhan Yesus atau rajin menurut versi daripada iblis? Kalau engkau rajin menurut versi daripada Tuhan Yesus, dijamin masuk surga. Rajin hidup dalam kekudusan, rajin hidup dalam kebenaran, dalam keadilan. Tapi yang rajin menurut versinya iblis, rajin melakukan yang najis, rajin melakukan ketidakadilan, selalu curang, selalu menjelek-jelekan orang, selalu mencari-cari kesalahan orang. Biarlah engkau bertobat. Jangan rajin versinya iblis, tapi biarlah engkau rajin versinya Tuhan Yesus supaya engkau dijamin masuk surga. Biar melalui firman ini imanmu dikuatkan, diteguhkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami benar-benar di akhir zaman ini kami rajin hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam keadilan. Kami mau rajin seperti Tuhan Yesus yang rajin melakukan yang benar, selalu menolong sesama, selalu peduli kepada sesama. Kami menolak segala
intimidasi roh-roh jahat yang membuat kami rajin melakukan dosa, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Roh Kudus memberikan kemerdekaan bagi setiap anak-anak-Mu. Kuatkan bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, orang tua, supaya rajin melakukan firman-Mu, rajin melakukan kehendak Bapa, rajin untuk berdoa, rajin beribadah, rajin untuk bersekutu dengan Engkau, rajin untuk menolong sesamanya, rajin untuk bekerja, belajar, karena itulah kehendak-Mu dalam diri kami. Terima kasih Bapa, biar firman ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, berkati juga hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.